Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kita balik lagi di channel aku, Kori Safira Maisaro. Hari ini aku mau bikin cara mempunyai kemampuan perumusan masalah. Buat kalian yang mampir di channel aku, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-videoku kali ini. Nah, langsung saja kita membahas tentang rumusan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bahwasanya rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian itu dikembangkan berdasarkan menurut tingkat eksplanasi. Rumusan masalah dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Nah, sekarang menjelaskan tentang rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel dengan yang lain. Contohnya, yang pertama, seberapa tinggi tingkat kinerja kabinet bersatu. Yang kedua, bagaimana masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, dari contoh tersebut bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Penelitian ini bermaksud mengetahui kinerja Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, sekarang menjelaskan tentang rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, yang pertama, adakah perbedaan produktivitas kinerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Nah, ini contoh dari satu variabel pada 3 sampel. Yang kedua, adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan perusahaan B? Yang ketiga, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta, nasional, dan perusahaan asing? Ini contoh pada 2 variabel pada 2 sampel. Sekarang menjelaskan tentang rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu 1. Hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersama. Jadi, bukan hubungan kasual maupun interaktif. Contohnya, pertama, adakah hubungan antara banyaknya burung perenjak dengan tamu yang datang? Apakah ada hubungannya dengan burung-burung yang berbunyi? Nah, karena di desa Jawa Tengah kalau di depan rumah ada bunyi burung perenjak, maka diyakini akan ada tamu yang datang.
Nah, sekarang yang kedua, adakah hubungan banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Yang ketiga, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan pemimpin? Yang keempat, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah kejahatan? Yang kelima, adakah hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan sepatu yang dibeli? Nah, ini contoh judul penelitian. Yang pertama, hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan jumlah sepatu yang terjual. Yang kedua, hubungan antara tinggi badan dengan prestasi kinerja di bidang pemasaran. Yang ketiga, hubungan antara payung terjual dengan tingkat kejahatan. Nah, sekarang yang kedua, hubungan kasual. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan dependen dipengaruhi. Contohnya, A. Ada pengaruh sistem pengajian terhadap prestasi kerja. B. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan nasional terhadap perilaku masyarakat. C. Seberapa besar pengaruh tata ruang kantor terhadap efisien karyawan. Nah, contoh judul penelitian yaitu A. Pengaruh insentif terhadap disiplin kerja karyawan di apartemen X. B. Pengaruh gaya kepemimpinan dan tata ruang kantor terhadap kerja di apartemen X. Contoh pertama dengan satu variabel dan contoh yang kedua ada pada dua variabel. Nah, sekarang yang ketiga, hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi dini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contohnya, yang A, hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. Yang B, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, demikian juga orang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Nah, sekarang menjelaskan tentang rumusan masalah komparatif asosiatif. Rumusan masalah komparatif asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Contohnya, A. Adakah perbedaan korelasi pelayanan dengan nilai penjualan antara di toko A dengan toko B? B. Adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai antara lembaga pemerintahan dan swasta? Nah, itu tadi pembahasan tentang kemampuan perumusan masalah. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.